Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus semula, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, di hadapan Anda bisa dilihat ini adalah produk dari Asus. Nah, kali ini kita akan review Asus dengan teknologi OLED ya kawan-kawan ya. Bahwa ini sudah terkenal dengan 2K. Nah, nanti kita akan lihat spesifikasinya. Dan kita tidak akan mereview secara banyak, mungkin sudah banyak yang dulu mereview, karena intinya kita menguji dari performa produknya ya teman-teman ya. Dan produk ini bisa dikatakan like new, dan mungkin ini performanya setara dengan barang baru ya, karena ini masih bergaransi sampai 2024 bulan 10. Dan untuk seri TP ini dipasarkan untuk barunya kurang lebih adalah 11 juta, dan untuk bekasnya kurang lebih adalah 7 juta, sudah bergaransinya sampai ke 2024 bulan 10 ya teman-teman ya. Oke, sambut saja. Ini adalah Asus VivoBook 14 dengan M3400XA strip OLED S554, dimana spesifikasinya di sini adalah sebagai berikut. Ini adalah mengusung dengan teknologi AMD Ryzen 5 dengan 5600H. Dan gigahertz di sini adalah dari 3,3 up, yaitu sampai ke 4,2 GHz. Dia adalah menggunakan 6 core prosesor 12 thread. Nah, kita jadi teringat ya, yang sebelum kita upload ini kita mengupload teknologi dengan 5600H, kita mengupload Lenovo IdeaPad Gaming 3. Nah, apakah nanti ini nilainya sama untuk Cinebench R15 nya? Teman-teman bisa menonton untuk perbandingan sebelum kita upload ya teman-teman. Nah, kemudian di spesifikasi tipe ini dia storage-nya adalah menggunakan SSD NVMe 512 GB. Terus yang selanjutnya untuk RAM 16 GB DDR4 onboard, dan dia adalah dual channel. Nah, nanti kita akan ketahui ya 16 GB nya itu sebenarnya bisa di-upgrade enggak, nanti kita akan membongkar produknya dan teman-teman tonton ya. Jadi nanti apakah produk ini masih bisa di-up-kan atau tidak, tonton dari proses kita. Oke, kemudian untuk LED VGA-nya di sini dia adalah menggunakan VGA IGB dari bawaan prosesor tersebut ya, dengan AMD Ryzen 5 5600H, itu menggunakan Radeon grafis. Nah, nanti kita akan menguji performanya dengan Cinebench R15 dan beberapa macam game. Nah, nanti hasilnya seperti apa teman-teman tonton. Dan di sini adalah LED-nya menggunakan 14 in OLED. Nah, dia adalah resolusi pixelnya adalah bisa sampai 2880 kali 1800 pixel. Jadi ini di atasnya Full HD ya teman-teman ya, seri teknologi ini. Berat ya, berat di sini untuk laptopnya adalah kisaran 1,4 kilo. Jadi ini tergolong laptop ringan, namun ini sudah menunjukkan dengan teknologi ringan bisa menyajikan dengan performa prosesor yang sangar ya teman-teman, karena ini serinya adalah high performa. Nanti kita akan ketahui hasilnya. Dan di sini adalah menggunakan Wi-Fi 6. Oke, langsung saja kita lihat untuk di sebelah kanan ya. Di sini ada DC in dan ada USB 2.0, terus ada HDMI, ada audio jack. Terus untuk samping kirinya ya, untuk ada USB 2.02 unit, terus ada MMC card. Jadi MMC memori yang kecil itu nanti bisa dimasukkan di sini ya. Di sini udah ada. Jadi produk ini diperuntukkan untuk teman-teman yang suka editing video, konten kreator, dan seneng grafis ya teman-teman ya. Dan laptop ini dipasarkan dengan harga kurang lebih adalah 11 jutaan. Nah, kita sudah punya majalah ya untuk yang seri ini 2023. Sayangnya yang ditampilkan 2022 dan 2023 ya teman-teman. Ini yang ditampilkan adalah Ryzen 7 series dengan 5000 series ya. Ini di harga kurang dari 13 juta. Yang seri ini, yang seri Ryzen 5 ini di data belum ada, tapi dari beberapa macam referensi untuk barunya kisaran 11 juta. Nah, kalau seandainya kita bandingkan, nah pilih mana ya? Nanti teman-teman lihat teknologi dari Ryzen 5 5600 saya. Karena yang sudah yang kemarin di harga 12 juta, di harga 12 jutaan lebih sedikit, di Lenovo sudah dapat IdeaPad Gaming 3. Nah, di situ sudah prosesornya sama ya teman-teman, yaitu di
5600H ya, AMD Ryzen 5 5600H, dan dia sudah terdapat dual grafis ya. Yang pertama bawaannya Radeon sama di Asus ini, dan yang VGA keduanya yaitu mendapat RTX 3050 dan harganya 12 juta lebih sedikit ya. Jadi masalah pilihan itu selera dari teman-teman sekalian. Namun seri itu adalah tidak mendapat 2K ya, hanya mendapat Full HD. Akan uji produknya di sini sampai berapakah untuk perolehan hasil dari Cinebench R15 dan pengujian dari game ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus 19. Mantap, salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya, kita melakukan proses pembongkaran produk Asus VivoBook dengan Pro 14 OLED M3400K-A. Nah itu bisa dilihat ya untuk strukturnya, ternyata seperti itu. Itu baterainya seperti itu ya, agak besar panjang, dan untuk RAM-nya dia tanam, berarti 16 GB di sini tidak bisa diupgrade. Kipasnya ada dua, itu buangnya ke depan semua ya teman-teman ya. Itu dan di situ ada tadi USB jumlahnya dua, yang itu ada satu USB, terus ada MI, terus seperti itu speakernya di kanan kiri ya. Ini adalah dari Asus VivoBook Pro OLED. Nah di sini bisa dilihat ya bahwa RAM ini mungkin sudah di set untuk jangka panjang. Langsung saja kita uji di teknologi sini ya, berapa kecepatannya untuk mengeload dari Windows 11. Ternyata terdapat 9 detik ya teman-teman ya. Itu bisa kita detekkan 9 detik lebih 35. Nah ini adalah pengujian awal dari produk Asus VivoBook ya. Oke, selanjutnya kita uji di Cinebench R15 nanti start apa ya. Ini kita akan melakukan 5 kali render. Itu gigahertznya sudah sampai 4,3 tadi. Sekarang turun ke 38, 3,8, 3,9. Itu bisa dilihat 3,8 GHz ya untuk CPU-nya, dan RAM-nya 5,3 dan 16 GB, disknya 0. Nah, itu untuk GPU-nya 0%. Ini karena fokusnya di prosesor saja, nanti secara apa kita komparasikan. Itu untuk render yang pertama, itu nilainya adalah 1486 CP. Sepertinya ini setara dengan i5 Gen 11. Coba nanti kita lihat datanya. Terus untuk render yang kedua, kita lihat lagi ini hasilnya. Kita akan mencoba menguji render menjadi 5 kali ya. Sekarang turun untuk gigahertznya di 3,5, tadi 3,8, 3,9 yang awal. Untuk GPU-nya masih 0%, disknya SSD-nya 0, RAM-nya 5,5. Oke, yang versi render kedua mendapat 1410 ya, lumayan, masih turun tapi ya dari tadi. Terus yang sekarang render yang ketiga kali kita uji, ini menurun juga yang di 100%. Coba nanti kita lihat hasilnya. Untuk CPU nya di 3,55, kayaknya tetap nggak bisa seperti yang awal ya, tadi kedapatan 486 CP awal. Ini untuk pengujian yang 3 kali, coba lihat. 1451. Naik ya, sempat turun naik lagi ya. Ini ternyata naik lagi. Ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Apakah masih tetap stabil atau menurun? Nanti teman-teman membandingkan ya teman-teman ya, dengan yang lainnya. Jadi teknologi H itu berbeda dengan teknologi yang U. Nah itu sudah jauh di render. Nanti kita akan buktikan ya. Ini kita tandingkan dengan i5 generasi ke-12, pasti unggul seri yang ini ya, karena di teknologi Ryzen 5 5500 ini sudah setara yang seri ke 11 generasi 11 i5 itu 146.3 ya, 1463. Itu naik ya tadi ya, sempat naik ya, jadi turun naik lagi ya. Jadi prosesor ini adalah setara dengan versi H yang Intel Core i5 generasi 11 ya teman-teman ya. Nanti kita lihatkan baik di PC maupun yang ada di laptop ya teman-teman. Itu yang terakhir kelima kali 1463, sekarang naik atau turunkah? Ini ada di laptop Asus VivoBook Pro OLED
1443, turun sedikit ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menguji perbandingan dengan seandainya dibandingkan dengan produk prosesor lainnya setara dengan apa. Nah, mari kita uji. Nah, di sini ada pengalaman masa lalu yang kita masukkan di sini. Oke, kita komparasikan dengan Intel Core 5 generasi ke-12 1235U tes HP 14S, kedapatan 805 CP. Jauh banget ya kalau dibandingkan dengan versi yang tadi itu 1400 lebih. Setelah ini di game nanti bagaimana untuk hasilnya. Oke, itu bisa dilihat screenshotnya 98% ya. Untuk GPU nya 77 derajat Celcius. Nanti kita lihat ini hasilnya berapa FPS ya teman-teman ya. Itu di OpenGL ya, di Cinebench R15. Oke, masuk di 75.13 fps, cukup tinggi ya teman-teman. Dan untuk CPU yang terakhir adalah 1443 GB. Nah, nanti kita akan uji di game ya, baik di online dan offline ya. Sebelum kita menguji game, kita menguji dari kecepatan SSD. Yang pertama adalah 1898, untuk yang kedua adalah 1226, dan SSD yang ketiga adalah kecepatannya adalah 1175.24, dan yang keempat adalah 38,72 menurun ya. Untuk kemampuan baca hariah untuk sekarang yang menulis adalah 1741 dan 1164.24, dan yang selanjutnya adalah 207, terus yang selanjutnya adalah 66.11 ya. Ini adalah hasil originalnya, dan kita perjelas lagi, itu bisa dilihat datanya 1888.00 untuk rate-nya, dan untuk rate-nya adalah 1741.29. Itu baca sendiri ya. Nah, seperti itu untuk kemampuan dari VivoBook. Untuk permainan pertama kita sediakan PES 2021. Itu bisa dilihat untuk hasilnya CPU nya adalah AMD Ryzen 5600H. Itu good ya teman-teman ya, dia biru warnanya. Terus untuk RAM nya dia 15,5 GB dari 16 GB, dia good ya, kepotong 0,5 GB. Untuk GPU nya dia bad, terus VRAM nya dia 496 MB, terus share nya dia sampai ke 3,5 GB. Dan di sini adalah ya VGA IGP dari AMD Ryzen 5 dengan 5600H. Jadi kalau versi yang dual grafisnya teman-teman bisa dilihat sebelum uploadan kita ya. Kita menguji di teknologi Lenovo IdeaPad Gaming 3, itu ada yang RAM 16 GB. Bandingkan ya untuk perbedaannya. Oke, itu bisa dilihat untuk kinerjanya, dan untuk resolusinya di sini bisa kita lihatkan ya. Di sini adalah di atasnya Full HD ya, 2880 kali 1800 ya teman-teman, 2880 kali 1880. Nah, kita lihat benar ya, itu abaikan karena VRAM-nya tadi kurang ya. VRAM-nya kan 512, di sini VRAM-nya yang butuhkan adalah 2 GB. Jadi IGP-nya masih kurang. Nah, kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Ini pertama kita setting low karena resolusinya adalah 2K ya, 2000 lebih di atas Full HD ya teman-teman ya. Dan nanti perlunya berapa, simak ya teman-teman. Apakah mampu menjalankan game setting low dengan baik ya. Karena juga seperti yang biasanya, semakin resolusinya tinggi pasti FPS-nya menurun ya. Kalau enggak grafis yang mumpuni. Nah, ini kita lihat ya, apakah rancangannya ini untuk gaming yang sekelas ini ya, untuk PES 2021 ya. Karena juga sudah dirancang dengan OLED dengan teknologi yang luar biasa. Dia adalah 2K dan hampir ke 3000 ya teman-teman kalau dilihat tadi. Kita lihat untuk hasilnya. Untuk setting low itu bisa dilihat sekilas, kita geser-geserkan dulu ya. Ini karena kameranya sudah terlalu lama ya, jadi lensanya agak usang, jadi ngeblur ya. Ternyata yang jelas sudah lumayan lah, sudah cukup untuk apa ya, membagikan ya konten-konten kita ya. Korban ya teman-teman, ini kameranya tuh 700D ya, udah pemakaian berapa tahun ini, 3 tahunan ya, 3 tahunan untuk ngevlog seperti ini ya. Jadi memang
bikin konten itu juga nggak gampang ya. Di samping biayanya mahal, waktu juga yang dibutuhkan mahal ya teman-teman ya. Karena waktu seharusnya untuk kerja, jadi fokus untuk ini. Karena kalau nggak seperti ini nanti kita nggak bisa ngomong by data. Jadi misalnya kita penjualan, kita untungnya di sini adalah kita bisa memberikan sebuah pemahaman yang mendalam ya untuk konsumen pada khususnya, apalagi yang baru kekinian yang kepingin mencari laptop ya. Jelas kalau seperti ini dengan jenengan seling lihat konten-konten ya, salah satunya di kita, terus ada yang konten lainnya, itu biasanya tambah wawasan dan nanti tidak salah dalam memilih atau tepat ya. Karena kalau pilihan itu harus sesuai kebutuhan, karena juga ada yang memilih namun kurang puas terus dijual lagi, baru dipakai 5 hari 10 hari, banyak yang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman cari yang lebih gahar lagi ya, larinya jangan versi ini ya. Kamu misalnya cari game yang ultra atau bikin yang 3D make animasi, nah cari yang di atas ya. Kalau konten kreator, sekedar kreator multimedia, nah ini tepatnya ya, karena juga teknologinya 2K. Kalau untuk bermain sepak bola versi yang tinggi-tinggi ya teman-teman cari yang versi RTX. Toh harganya selisih sedikit ya. Kita mencari yang versi 2K namun performanya kurang juga menurut saya juga mubatir. Dan ini tepatnya ya itu untuk yang suka dengan konten kreator, editing video, grafis juga. Namun yang tidak sekelas 3D Max, nah itu kalau 3D Max udah pasti butuh VGA yang mumpuni. Itu bisa dilihat ini adalah hasilnya bening ya, warnanya jernih banget ya, ini di resolusi yang tinggi ya, di atas Full HD 2K ya. Ini seperti ini hasilnya teman-teman ya. Itu FPS nya dia di 32, rendah ya. Jadi menurut saya kurang puas ya kalau main seperti ini, padahal settingan low, dan RAM-nya dia di 8,5 GB. Jadi kalau menggunakan RAM 8 GB otomatis ini adalah kebutuhannya kurang. Terus untuk CPU-nya 7%, dia cuma sedikit ya. Terus GPU-nya 99%, wah ngeri ya, penggunaannya banyak ya. Untuk GPU-nya persentasenya dia dapat 31 fps. Jadi menurut saya terlalu bahaya. Jadi kalau berlama-lama memainkan dengan resolusi yang maksimal dari OLED ini ya, mending diturunkan aja ya. Nah setelah ini kita akan memberikan perbandingan kualitas grafis yang kita turunkan ya. Nanti IGP-nya dapat berapa untuk perolehan FPS-nya ya teman-teman ya. Nah kita akan setting dulu, kita close ya. Jadi aja sampai tuku mengandalkan 2K disalurkan ke monitor LED yang gede, ternyata kok nggak puas terus laptopnya didol, menurut gue eman-eman. Nah jadi lihat dulu. Jadi misalkan teman-teman suka yang fokusnya senang ngegame terus ya, apa game profesi ngegame ya, cari yang di atas sih. Ada RTX-nya maksudnya, serinya ini nggak apa-apa tapi ada RTX-nya, seri prosesornya. Jadi mestinya itu bisa dilihat untuk resolusinya kita turunkan ya dengan Full HD 1920 kali 1080, yang tadinya adalah 2880 atau kali 1800 ya, 2880 kali 1800. Yang sekarang settingannya adalah resolusi Full HD. Kalau resolusi yang maksimal tadi kurang bagus ya, untuk hasilnya udah bisa dilihat tadi FPS-nya 30 dan penggunaannya juga full 99% ya untuk GPU-nya. Nah ini kita screenshotkan. Ini maupun 2022 ya, 2021 2022 tetap nggak jauh beda ya, penggunaannya, karena ini juga tergolong game yang berat dan sekelas PS5. Nah itu hasilnya, screenshotannya adalah 1920 kali 1080p, ini adalah Full HD. Oke kita mainkan. Ini adalah PES 2021, abaikan ya teman-teman ya. VRAM-nya kurang, tadi sudah kita bahas tadi. Oke tunggu saja apakah mengalami peningkatan. Analisa saya tetap mengalami peningkatan karena
resolusi menurun, apalagi diturunkan ke HD 720p pasti fps-nya tinggi lagi ya teman-teman. Ini sekarang fps-nya ke Full HD. Sudah lumayan kok kalau Full HD. Kalau ngikut saran dari produknya yo kurang ya untuk gamenya tadi ya. Tapi nanti kita akan coba dengan Valorant dengan resolusi maksimal bagaimana hasilnya ya. Ini karena game offline itu terlalu tinggi ya. Kalau di Valorant kemungkinan bisa lebih baik. Coba nanti tunggu setelah ini. Ini settingannya adalah low. Nanti kita ganti ya. Setelah low itu hasilnya seperti apa. Kalau misalnya dia bagus FPS-nya, kita naikkan lagi untuk settingannya di Full HD dari low ke medium dan mungkin nanti ke high. Jadi biasanya mengeluarkan 11 jutaan tuh eman-eman ya. Ini yang barunya segitu ya teman-teman ya. Atau kalau enggak lari ke Rien 7. Kalau untuk versi Rien 7-nya bisa teman-teman tonton setelah ini ya. Pokoknya ikutin channel kita akan kupas tuntas. Kupas dari produknya ya. Jadi kalau untuk kelemahannya ini ya catnya tipis. Yaitu jadi kayak model S441 itu seperti itu kalau teman-teman sudah ngalamin ya. Itu gampang pudar. Jadi cari skotlet tapi tanya sama tukang skotlet yang ojo ngerusaki laptop gitu ini. Ini untuk mengamankan saja. Itu bisa dilihat FPS-nya sekarang meningkat 70 FPS ya. Itu bisa dilihat hasilnya bro. RAM-nya di 7,6 GB dan CPU-nya 9%, masih sedikit ya. Kalau CPU-nya sama, namun ini perbedaannya di grafisnya dan untuk GPU-nya tetap 99%. Pemakaiannya maksimal ya. Ini FPS-nya sampai 70-an. Jadi keren dalam hal ini low enak banget ya. Nanti kita akan ganti lagi karena ini terlalu baik menurutku. Kalau warnanya sudah tidak diragukan, cerah banget ya. Ini memang OLED itu berbeda ya dengan sebelumnya, produksi sebelumnya. Jadi Asus itu selalu berinovasi. Jadi kepengen membuat sesuatu yang luar biasa untuk penggemar Asus ya teman-teman ya. Nah itu yang saya kritikkan, tidak hanya performanya saja. Saya harap chatnya itu diperhatikan. Itu bukan menggurui tapi kebanyakan yang sudah agak telat sebentar ya itu ya. Jadi kenapa kok catnya tipis? Nah itu apa memang strateginya yang dicarinya di prosesornya, kekuatannya atau gimana ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan rubah settingannya. Tetap masih di settingan Full HD namun resolusinya settingannya ke medium. Nanti hasilnya seperti apa. Dan laptop ini cukup tipis ya menurut saya dengan performa teknologi ya. Dan dulu saya mengira-ngira itu kalau H itu pasti laptopnya gede-gede ya. Ternyata ini Asus tuh bisa membuat inovasi. Ini adalah terkenalnya adalah generasi Z ya, tahun 2022-2023 generasi Z. Cari model yang slim namun kencang. Nah ini jadi pilihannya ya. Slim namun kencang ya. Ini juga tadi rendernya juga tinggi banget. Dan model kipasnya juga mantep ya, dua di bawah kita bongkar tadi. Oke, sekarang FPS-nya menurun. Ini di setting medium. Berarti nanti tidak sampai hack ya. Ini resolusi medium untuk Full HD mendapat 40 fps ya kurang lebih 43, 44. Terus untuk RAM-nya 8 GB, untuk CPU-nya 10%, GPU-nya di 99%. Jadi yang punya cita-cita beli OLED, nah ini tonton, ini penting ini ya. Cita-cita mau beli laptop OLED, nah ini lihat hasilnya. Nah produk ini sebenarnya baru, namun karena memang butuh dana ya, orangnya dijual lagi. Dan pemakaian sekitar 3 bulanan ya teman-teman, masih bergaransi panjang. Jadi ini bisa dikatakan nggak jauh beda sama beli unboxing yang terbaru. Jadi unboxing tetap tenaganya nggak jauh beda ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini garansinya masih sampai bulan 10 2024.
bisa dilihat ya, untuk CPU sekarang meningkat 12%, 11%, 13%, untuk FPS nya 40%. Tetap nyamannya low ya. Tetap low di Full HD ya. Kalau untuk resolusi 2K kurang tepat. Jadi ini memang bisa untuk game, bisa diandalkan, namun settingannya low. Jadi pilihan kalau mau lengkap cari yang dual grafis, bisa untuk ngegame, bisa untuk grafis, multimedia, konten kreator. Oke teman-teman, sekarang beralih ke game Battlefield 4 ya. Sebetulnya ada Battlefield 5, tapi kita sebelum ini lolos ya, kalau ini lolos baru kita main ke Battlefield 5 ya. Ini masuk ke Battlefield 4 ya, karena resolusinya juga nanti kita mainkan tinggi. Ini di 2880 kali 1800 ya. Ini full HD nya rekomendasi sesuai dengan seri ini ya teman-teman ya. Jadi gathering kemarin juga memang kalau untuk versi gamingnya memang arahannya larinya ke ROG ya, ROG ya, Asus ROG dan Asus TUF Gaming ya, karena dia juga memiliki performa yang sangat luar biasa, dual grafis. Dan ini untuk solusi hemat dan buat kinerja yang suka slim simple ya. Jadi kalau cewek itu kan biasanya nggak seneng yang berat-berat, kan kuliah di teknik itu kayak teknik sipil pun juga kan ada yang cewek juga kan. Jadi kalau berat-berat mungkin kadang juga ada yang kurang pede. Nah mungkin ini solusi desainannya, itu bisa dilihat full screen-nya di resolusi 2880 kali 1800. Itu settingannya adalah otomatis ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini di teknologi game dengan game Battlefield 4. Jadi buat teman-teman yang menginginkan produk ini juga eman-eman ya, jadi jangan untuk kocurkan ke game. Jelas hati-hati dalam memakainya juga, walaupun garansi masih panjang, namun tetap semua laptop tak saya kira hampir sama, kalau tidak hati-hati juga nggak bagus ya. Jadi misalnya kalau beli baru ya dibikin tadi ya Scotlet yang misalnya anti gores, namun tanya dulu. Saya nggak merekomendasikan secara nyata, karena ada juga yang ngendel ke Scotlet tapi malah ngeletek, apa pas ngeletek itu catnya melu terkelupas. Nah seperti itu ya. Pokoknya kalau misalnya mau menghemat barang ya, apalagi fisiknya, kalau ke Scotlet tanya dampak positif dan negatifnya ya. Mesti kan ada yang sekolah yang kelas bagus namun tidak membahayakan, apa melok ke nonggon cat meru netel, itu mesti sing dipakai seperti itu. Oke, ini di Battlefield 4 ya, kita mau mencoba di resolusi fullnya ya, karena tadi di Game Pass sudah kita coba juga namun tidak berhasil. Coba kalau ini ya di 2880 kali 1800 apakah mampu. Nah, kalau sekilas dilihat itu 25% ya, nggak jauh beda sama PES 2021 tadi. Nah, karena juga kalau di bawah 30 nek saya tuh nyamannya 60 sih. Kalau di bawah 30 itu nek perang-perangan kayak gini yo, apa ya istilahnya tuh, telat-telat ya, ngebat ya. Coba lah nanti ini sampai berapa maksimal ya, kuat enggak ya kalau agak lama sedikit ya, karena kita ngetesnya ini juga butuh waktu juga ya. Tapi di Asus pun ini tidak direkomendasikan untuk game-game berat. Jadi kalau main-main game berat ya resiko tanggung sendiri. Nek saya boleh, namun settingannya yang biasa, jangan dibikin yang resolusi 2880 kali 1800. Nah makanya ini tak buktikan ya. Jadi sebelum teman-teman beli, berpikir dulu. Kalau mau cari yang versi itu kan juga ada yang mahal juga ya, sudah ada dual grafisnya. Di seri yang OLED juga mengeluarkan harga yang dual grafis juga, karena ini yang IGP ya, jadi grafisnya di dalam prosesor. Jadi dual grafis sekarang udah pada turun harganya ya.
Jadi teman-teman bisa cari informasi di majalah Asus yang terbaru ya. Itu pasti update ya yang terbaru. Tapi ya sayangnya yang versi Ryzen 5 ini belum kita temukan. Yang kita temukan hampir di 12 juta di 13 juta itu di Ryzen 7 5000 series ya teman-teman. Oke, itu di 27 fps, RAM-nya 9,5, tinggi ya, untuk CPU-nya 15%, GPU-nya 99% ya. Ini settingannya full ya, full 2880 kali 1800. Di atas Full HD 1800p ya, 1080p ya, 1080p ini di atasnya. Apakah nanti biasanya kalau nggak kuat keluar, itu sudah mandek. Jadi wis mending jangan ya, jangan tinggi-tinggi ya, di resolusi 2880 kali 1800 kita turunkan ya. Ini sekarang kita menurunkan seperti pas 2021 tadi. Ini di resolusi ya Full HD. Itu yang disarankan tadi ya, Full HD-nya segitu. Sekarang di resolusi 1080 ya, 1920 kali 1080p, 1920 kali 180p. Nah ini kita mencoba menguji game di Battlefield 4 ya. Sudah kita sajikan Valorant ya, buat teman-teman yang suka Valorant tonton juga. Mau cari laptop slim, hemat harga, layar OLED, nah ini pilihannya. Namun kalau Valorant nanti tunggu saja ya. Jadi pokoknya pantengin channel kita ya, semoga bisa memberikan manfaat ya. Senengnya tuh kalau Asus tuh garansi mudah, garansi 2 tahun. Jadi sudah hampir di seluruh kota besar ya, Asus itu selalu ada ya. Jadi familiar, itu kerennya Asus tuh di situ. Jadi kadang kita beli tapi susah garansi, saya juga nggak enak juga. Jadi cari produk tuh yang benar-benar recommended ya, jangan produk yang tidak ternama, yang belum teruji baik dari produknya dan teruji dari pelayanannya. Pelayanan tuh juga harus diuji. Pelayanan jelek ya otomatis ogah do tuku ya teman-teman ya. Itu settingannya otomatis ya, kita setting otomatis di resolusi Full HD 1920 kali 1080p. Ini turun ya dari kodratnya Asus OLED ini ya, VivoBook. Oke, kita tunggu permainan Battlefield 4. Jadi sepertinya saya tidak akan memainkan yang versi Battlefield 5 ya, karena tunggu di pertemuan berikutnya ya, kedapatan RTX kita akan pasti mainkan. Tapi jelas kalau RTX masih bisa. Bisa dilihat ya, itu FPS-nya cukup tinggi ya setelah tadi settingan diturunkan di settingan resolusi Full HD 1920 kali 1080p. Ngeri ya teman-teman ya. Itu untuk RAM-nya dia 7 GB, FPS-nya dia 60 ya kurang lebih. Terus untuk CPU-nya 4%. Jadi ini dingin banget ya, 9%, pemakaian sedikit ya. Ini resolusi 1920 kali 1080p. Nah, kita singgung lagi, kalau untuk Battlefield 5 tetap kita mending pakai RTX ya, atau GTX 1650 lah, itu minimal ya teman-teman kalau mau puas. Tapi kalau versi ini bisa memainkan Battlefield 4 menurut saya sudah istimewa ya. Ini adalah di settingan medium. Nah, coba nanti setelah ini kita akan coba meninggikan settingannya di settingan high performa ya, dengan resolusi Full HD. Kalau yang 2880 tadi sudah bisa dilihat hasilnya di rekomendasi dari laptop VivoBook ini. VivoBook OLED ini enggak kuat ya gangguannya, tadi sempat keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah memilih seperti ini ya, hasilnya lebih baik di setting di ini ya teman-teman ya, settingan Full HD 1920 kali 1080p. Nah itu bisa dilihat ya, untuk stabilnya di 60 fps untuk settingan medium, 67, 68, 69 dan bahkan bisa 70 lebih ya itu. Dan untuk RAM-nya bertahan di 7 GB 7,1, CPU-nya 45%, 6%.
Untuk GPU-nya dia 88 derajat Celcius ya, enggak sampai 100% ya teman-teman ya. Dan yang ini kita akan nanti akan menyeting untuk apa ya, settingan yang pokoknya yang high nih. Kita lihat ya, dari medium ke low kita setting ke high performer. Nah kita mau cari tahu ya, karena tadi bisa sampai 70 lebih untuk settingan medium. Nah sekarang kita coba dengan kualitas high, yaitu texture quality high, texture featuringnya high, lighting quality-nya high, efek quality-nya high, post processor quality-nya high. Pokoknya rata-rata high semua. Oke, ini kita lihat hasilnya pasti turun ya, turun kan, itu bisa dilihat itu sekarang di 45, 47, 46, 44, 43 fps, dan untuk RAM-nya 7,3. ini di 45 kurang lebih ya untuk fps-nya, lumayan lah, sudah cukup buat main ya. Kalau sepak bola rata-rata ke 60 fps ya. Ini kalau 60 tuh bijinya tuh 100, misalnya 60 ke atas ya lebih istimewa lagi. Itu fps itu sebagai ukuran ya untuk kepuasan biasanya kalau teman-teman game ya. Semakin FPS-nya bagus, semakin lancar, semakin jernih ya, semakin enak ya. Dan yang menentukan FPS juga dari kualitas settingannya juga. Kalau mau lebih tinggi lagi teman-teman bisa setting ini ke settingan HD 720p. Tapi kayaknya lucu ya, masuk OLED kok mau disetting ke 720p ya. Nah ini paling tidak settingannya Full HD. Nah itu bisa dilihat tadi 5% ya. Kita ganti senjata. Ini agak lama nggak apa-apa ya, karena kalau sudah 35, 30 ke atas itu apa 40 itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau di bawah kayak tadi itu 20, 25 itu saya kurang berani rekomendasi, karena tadi aja bermain di 10 menit aja udah close ya, udah nutup sendiri ya. Itu di resolusi 2880 yang direkomendasikan dari Asus ya. Jadi rekomendasinya tuh untuk multimedia ya, bukan untuk game-game yang sekelas ini ya teman-teman ya. Jadi semua itu pasti ada ukurannya, dan juga Asus juga memberikan pengetesan itu juga tidak sembarangan ya. Jadi apa yang disampaikan biasanya sesuai dengan fakta ya. Namun kadang ada yang disembunyikan, karena memang kalau yang di ketoke itu biasanya sudah apa ya istilahnya, memang seri ini untuk ini, seri ini untuk ini, supaya produknya itu laku gitu ya. Jadi kalau yang lebih ngetes itu malah toko-toko ya, toko-toko yang penasaran ya. Seperti salah satunya kalau di Magelang, saya unit komputer Magelang ya teman-teman. Di teman saya juga ada itu di Indofast itu juga untuk Magelang itu juga bikin konten seperti ini ya. Tapi nggak tahu dia juga ikut game atau enggak ya. Dia kebanyakan unboxing ya. Kalau saya kita uji sekalian. Jadi produk ini menurut saya cukup asik, slim, tipis, dan lumayan lah untuk hiburan, apalagi kalau pas puasa ya, karena ini sudah di luar puasa dan lebaran. Intinya kalau kita sudah memiliki produknya jangan kecewa. Jadi tidak kecewa itu biasanya kita harus selektif ya. Jangan sampai terus didol. Turunnya banyak. Ini aja sekarang udah di harga 7 jutaan ya. Teman-teman boleh kalau seandainya belum laku. Dan ini garansinya itu sampai bulan 10 2024 ya teman-teman. Ini full set. Dan apakah sama dengan yang di unboxing? Sama. Kalau tak lihat performanya sama. Kita juga mengkomparasikan juga yang dengan yang baru. Jadi nggak jauh beda. Seri ini sayangnya tadi bisa kita buka ya. Untuk RAM-nya itu hanya tanam ya, nggak ada yang tidak tanam. Namun tanamnya di sini adalah dual channel ya teman-teman. Cukup tinggi 16 GB, dan ini dirancang bertahun-tahun ya untuk produknya. Asalkan jangan over ya. Kalau over itu produknya mungkin bisa mengalami mati ya. Jadi enggak hanya Asus saja, semua produk lah. Nih over itu enggak sesuai dengan speknya itu biasanya ya jebol. Apalagi mainnya itu ngedur. Nah, kalau mau duduran jagonya PC. Asus juga memberikan
produk di PC juga bagus-bagus ya, dengan tentunya sudah melalui pengujian yang berkala ya, jadi berhari-hari nggak dimatikan juga ada, jadi sesuaikan anggaran. Jadi karena biaya itu biasanya juga memberikan kualitas ya, dengan biaya yang lebih baik pasti kualitasnya akan lebih baik. Tapi juga ada juga yang biaya lebih baik, kualitasnya baik itu tertentu ya, baik untuk ini tapi belum tentu baik untuk ini ya. Contohnya saya ambilkan contoh produk HP ya, itu yang kemarin itu udah harganya tinggi, di harga kurang lebih 10 juta. Enggak hanya HP saja, Asus pun. Tapi kalau di merek lain tuh, brand lain sudah dapat dual grafis VGA ya, itu ngejar generasi ke-12. Yang fakta yang lain generasi 10 ya, kayak i5 Gen 10 tapi udah dapat RTX, sudah dapat GTX. Nah itu seperti itu kan penting juga ya. Jadi kalau mau ngejar yang tinggi-tinggi ya teman-teman, kita sarankan tetap cari seri yang belakangnya H, jangan yang U. Kalau U itu mau model baru tetap untuk renderannya tetap kurang kencang ya. Kita dulu pernah ngerender yang Intel Evo aja itu di Core i5 Gen 11 itu seri U itu kalau berapa, kalau nggak salah Snapdragon 15 nya dapatan 1100 atau berapa ya. Sayangnya sih kita lupa nguploadnya. Itu pernah ya, Lenovo yang seri Yoga atau berapa itu pernah kita bikin tapi filenya ada yang hilang ya. Ini laptopnya udah laku duluan, jadinya datanya tuh yang tak cari itu datanya, karena juga kita kalau ngobrol tuh by data itu keyboardnya RGB backlight ya teman-teman ya, warnanya putih satu warna. Kalau mau cari yang RGB ya teman-teman larinya ke TUF Gaming ya untuk seri Asusnya, atau untuk yang lebih baik lagi ada ROG ya teman-teman ya. Ini menurut saya laptop yang tipis namun kencang ya. Jadi cewek teknik itu itu senangnya era generasi Z tuh biasanya yang slim yang nggak mau yang ribet tapi mau yang kencang. Nah ini pilihannya, bodinya slim, baterainya awet, backlight. Nah itu pilihannya. Tapi nih untuk ora garapan alus-alusan gojol-gojol kan ya milih yang lainnya ya. Kalau untuk catnya ini tadi sudah kita bahas berulang-ulang ya, kurang kuat ya, ini tipis ya untuk catnya. Namun untuk performanya kita no comment. Jadi bagaimana bang supaya awetnya, jenengan aja yang cara makainya harus hati-hati ya. Jadi karena juga nanti kalau seandainya suatu saat dijual itu kalau kualitasnya masih like new mulus, halus, busnya masih bagus, rapi, itu penurunannya juga tidak sedrastis yang tidak ada full setnya ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat ya, pokoknya FPS-nya sekarang lumayan, RAM-nya 4 GB tuh sekarang mainan yang terakhir ya. Ini agak panjang ya kita sambil ngobrol. Di sini tidak ada nge-lag ya, walaupun FPS-nya di bawah 60 namun masih keren ya. Dan untuk renderannya juga hampir mirip dengan aslinya, sinematik namun asik ya untuk dilihat di mata. Dan memang juga versi OLED ini memang benar-benar sesuai dengan kecerahannya, itu memang sesuai dengan apa yang diomongkan ya, lebih baik, lebih realistis ya. Apalagi kalau teman-teman bisa memiliki seri OLED yang ada VGA GTX dan RTX, wah keren lagi. Namun harganya yang wah. Jadi ini kelas menengah ke atas ya ini ya. Kalau belum bisa beli barunya, cari secondnya yang bergaransi. Nah ini kita punya. Nah seperti inilah hasilnya ya. Ini kurang lebih di 40 fps 7 GB dan CPU-nya aman 9%. Dan untuk suhunya juga dengan settingan resolusi Full HD juga tidak begitu tinggi ya teman-teman ya. Jadi di 88% ya, enggak sampai 100%. Gimana, cocok? Nah, kalau minat baru ya silahkan cari di toko-toko resmi ya. Mau online ya nggak apa-apa, yang jelas bisa di Japri bintang 5 bertanggung jawab. Terus tanya juga bagaimana bang cara memberikan garansi resmi kalau tidak ada di toko jenengan. Nah seperti itu penting itu teman-teman ya.
Nah kadang banyak orang yang beli online tapi bingung caranya garansi bagaimana. Nah itu jadi setidaknya itu nomor HP ada, orang-orang hilang resmi lah intinya, akun-akun resmi ya, jangan cari akun abal-abal. Sekarang tuh banyak pertaburan akun-akun yang abal-abal, sering kayak mintanya beli tapi dia nyolong foto. Nah fotonya tuh nanti buat ngamen tuh buat artinya itu buat menipu orang, seolah-olah dia punya barangnya tekan gone penipuan. Itu banyak terjadi kasus ya, jadi kayak istilahnya penipuan makelar atau gimana itu yang terjadi, atau juga transfer pakai rekening palsu. Nah terjadilah kok bankingnya nggak bisa dicek karena sinyal. Nah seperti itu harus hati-hati ya teman-teman. COD juga hati-hati, kita tiwas ngeluar ke itu karena kalau ditanya polisi itu nggak ada. Pernah saya tanya itu, kalau nggak ada kasus itu kok nggak ditangani ya, jadi harus kehilangan dulu baru ditangani. Nah itu ya memang prosedurnya seperti itu ya teman-teman. Hati-hati deh lah ini kalau mau jual beli, diusahakan ya kalau mau COD ya di tempat-tempat yang rame, atau lebih baik di musola. Benar-benar kalau dicek di transfer yang bank yang di itu dicek benar-benar. Saya aja juga mau pernah ketipuan ya, ketipu sering banget malah. Namun juga alhamdulillah karena banyak tim kerjanya di sini, ada beberapa macam divisi, jadinya rada-rada aman ya. Ada divisi teknisi sendiri, divisi teknisi PC sendiri, divisi laptop sendiri, admin sendiri. Nah, memang lumayan agak banyak tim, namun sangat membantu sekali di dalam proses kinerjanya kita ya teman-teman ya. Gimana, minat Asus buku OLED? Monggo kalau minat silahkan. Yang saya cantumkan ini produk yang kita uji ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya mau kepengen seneng produknya, bisa live langsung, kita ngomong apa adanya ya, karena juga second tuh nggak seperti baru, namun ini bergaransi. Kalau fisiknya ya bekas second sih ya, jadi nggak menilai lebih baik ya. Namun ya sayangnya belakangnya kurang bagus ya. Kalau mau kepengen bisa lihat langsung lewat chatting online atau chatting atau lewat video call bisa ya. Ini yang nilai plusnya adalah garansinya masih 2024 bulan Oktober ya, panjang banget ya teman-teman ya. Ini garansi resmi. Tuh seperti itu untuk hasilnya. Kemudian kita akan uji game yang lainnya ya. Valorant. Nah, Valorant itu online. Penasaran, tunggu. Paling dhuwur 2880 kali 1800. Kualitas grafis tak gawe low sek. Saiki nek tak gawe high, rata-rata tinggi kabeh. Oke, saya ganti resolusi. Tak gawe 1080
1920 1080. Kualitas gambarnya tak gawe rata kanan atau tinggi kabeh. Oke, itu settingannya rata kanan tinggi ya, dengan resolusi 1920 kali 1080 ya. Ini diturunkan, nah hebat sekali. Sekarang ngeri, itu FPS nya naik ya. Emang bener kalau IGP itu cocoknya untuk game online ya. Ini tadi sampai 100, 108, 190, 98, dan untuk RAM nya dia kemakan 8,9. Nah jadi kalau ini menggunakan RAM yang 8GB otomatis kurang ya teman-teman ya. Kebutuhan aja hampir 9 GB, dan untuk CPU nya 7%, 9% ya, hampir sama dengan Battlefield 4 tadi ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat untuk hasilnya. Pokoknya kalau mau lancar juga internetnya usahakan yang speednya tinggi ya. Internetnya nggak bagus juga nggak baik buat ngegame ya. Nah inilah sekilas tentang Valorant ya. Nanti kita akan memberikan sebuah kesimpulan sampai ke 180 fps tadi. Wes jos ya. Oke, kita akhiri dan semoga yang kita sajikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ini tes webcam ya teman-teman ya, itu di 720p. Nah, ini hasilnya cukup lumayan ya. Kalau dibandingkan dengan 407 S441 yo aduh. Nah, ini lumayan keren dan mungkin bisa dibandingkan dengan Asus A416J ya di Core i3 generasi 10. Ini hasilnya jernih dan delay-nya tidak banyak banget ya, halus, lumayan halus ya. Kesimpulan ya, itu bisa dilihat untuk hasilnya ternyata digunakan untuk bermain game online cocok ya teman-teman. Dia bisa menampilkan dengan cukup baik di resolusi 2K, dan di permainan PES 2021 juga dia bisa lebih baik. Namun kalau untuk diuji di Battlefield 5 kita belum mencoba, karena di sini yang kita uji adalah di Battlefield 4. Dan untuk resolusi Full HD-nya bagus, namun yang untuk resolusi yang 2K dia kurang cocok ya, karena dia patah-patah ya untuk hasilnya. Jadi inilah dari fakta real dari produk Asus VivoBook dengan Pro 14 OLED ya teman-teman ya. Produk ini tidak bisa di-upgrade. Namun ini sudah cukup lumayan gahar karena di sini adalah RAM-nya menggunakan 16 GB. Jadi jangkanya agak panjang. Namun sayangnya produk seri ini adalah RAM-nya tidak bisa di-upgradable. Jadi tanam ya teman-teman ya. Mungkin karena kepingin harganya murah jadi dia dibikin seperti itu ya, dengan arsitektur tanam. Dan untuk perolehan Cinebench 15 ternyata kalau dengan IGP saja tidak cukup kuat ya untuk hasil dari render, walaupun ini cukup kencang sekali dan dirasa ini jauh banget kalau dibandingkan dengan seri U ya teman-teman ya. Yang seri U kemarin yang 5000 series di angka 1000-an, yang ini hampir 1500, namun rata-rata di 1400-an. Kalau yang seri yang kita uji di Lenovo dan yang ada dual grafisnya rata-rata di 1500, dia bisa bertahan di 1200 karena mungkin sudah ada VGA RTX. Ini adalah backlight dan terdapat webcam ya teman-teman ya di sini. Jadi buat teman-teman yang mau selfie-selfian bisa ya untuk seri ini. Udah dari kita. Semoga bermanfaat. Unit komputer Magelang, mantap.